Terima kasih Pak Bayu. Saya Wahyu dari Bali. Kami bertiga ke sini. Kami fokus di ayam sebenarnya Pak. Kami akan mengembangkan ayam di Bali, tempatnya di daerah Jogja. Nah, berhubungan dengan apa yang disampaikan Pak Bayu kemarin, kita harus memulai dari hal yang kecil Pak. Kami ada lahan yang tersedia itu 2 hektar. Tapi kami akan mulai dari 1.000 dan 3.000 Pak. Nah, untuk yang 1.000 ini sudah ada kandang, itu ukurannya 10 dikalikan 3. Berkenaan dengan yang kemarin disampaikan Pak Bayu, yang bagus gitu Pak ya, dan sampai stop putaran pertama itu baiknya 12 dikalikan 12 gitu Pak ya. Nah, bagaimana nanti konfigurasi jika lahan kami ini terasering Pak? Terasering dia sampai ketemu sungai. Nah, kedua untuk liter Pak. Jadi kami menggunakan teknologi liter sekarang ini. Sistem liter gitu maksudnya. Nah, liter itu kita sudah menggunakan kohe sapi, kohe kambing dengan sekam Pak. Dan ayamnya Pak. Sudah ada ayam. Sudah dipraktekkan. Bau atau tidak Pak? Tidak bau, tapi kami juga praktekkan ke DOC ya Pak. Apakah itu nanti tidak mengganggu perkembangan dari DOC? Gitu. Sebentar. Ada lagi kira-kira mari. Sekalian puasa Pak. Mari. Saya satu timpas. Jadi saya gara-gara Pak, gara-gara untuk minta Bapak, saya coba dengan school itu yang limbah LRT. Saya titip pada warung, pada tetangga-tetangga. Saya terapkan medium layer. Yang menjadi masalah, sisa air dari itu terlalu banyak. Kadang-kadang ada campuran minyaknya dari warung. Nah, bagaimana aplikasinya itu? Apakah langsung atau sempat saya pikir membuang Pak terlalu banyak? Mungkin saya pikir lebih bagus untuk informasi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sebentar, sabar dulu. Baik, saya akan jelaskan. Jikalau Bapak itu punya tanah yang terasering, kontur tanah ini berbeda-beda, tingginya juga beda, lebarnya juga berbeda. Saya minta maaf, saya buat standar 12 kali 12, kalau ini bukan standar harus baku 12 kali 12. Kandangnya juga bukan, minta maaf ya, kandangnya bukan besar 12 meter loh ya. Bukan. Kandangnya itu parsial. Tadinya Bapak punya ini 3 meter. Ini 4 meter, ini 2 meter, gitu ya. Ini kandangnya di sini aja Pak. Mataharinya di mana tuh? Betul Pak. Ini barat. Menghadap. Jadi terasering menghadap ke timur Pak. Terasering menghadap ke timur. Berarti kalau seandainya saya buat kandang ke sini matahari di sini Pak. Iya. Dalam teori kandang Bapak Ibu begini ceritanya. Kandang itu tidak boleh menghadap ke timur atau ke barat. Kalau kita punya kandang yang menghadap ke timur ke barat, harus kita jaga pencahayaan. Kalau menghadap ke timur, bayangkan ya. Ini kandang ayam kan lebar 1,2. Betul ya. Kalau menghadap ke timur berarti full pagi dia dijemur. Betul ya. Sore hari dijemur lagi. Akhirnya ayam nanti jadi keripik. Tenang saya harus carikan solusi ya. Ini timur di sini ya. Ini barat. Ini cuma 3 meteran begini modelnya ya. 3 meter, 2 meter. 5 meter kan mungkin bisa kami buat ke 5 meter Pak? Bisa Bu? Yang di tengah-tengah parsial. Tanah Bapak seandainya ini tanah Pak. Terasering kan jelas di sini ya. Terus sini apa Pak? Abang kiri. Ada jagung. Sawah ya. Kandangnya harus begini modelnya.
Jadi kandang ini ke sini Pak. Jadi ini katanya ke sini supaya apa? Supaya ayam itu aman. Ternak Bapak Ibu salah satu prinsip dalam beternak adalah kenyamanan. Kalau ternak kita tidak nyaman, saya jamin dia stres. Kalau ternak stres, itu penyakit pasti masuk. Banyak orang kadang-kadang perkara kandang menganggap cuma kandang ayam, bukan perkara kandang ayam, bukan perkara kandang kambing, bukan perkara kandangnya sapi. Kandang itu adalah tempat paling nyamannya dia. Bisa diakan juga ini Pak, apa namanya, tampingan juga Pak di dalam. Ya, jadi bukan begini. Maksud saya begini. Ini kan timur barat. Jadi modelnya kandang Bapak Ibu ngasih makannya dari depan sini. Jadi dia membujur ke timur barat. Nah, terus yang kedua atapnya nggak usah atap bagaimana. Atapnya itu sebenarnya ini ya, biasa 1,2 kali 2 meter nih. Atapnya cuma begini aja cukup Pak. Nggak usah full kandang. Jadi tujuan kita kalau syarat kandang Bapak Ibu ada 4. Nomor 1 terkena matahari. Terkena matahari bukan dijemur. Terkena matahari itu kalau menghadap ke membujur timur barat, matahari itu dari samping kanan kiri saja. Tapi sepanjang hari dia tidak kena sinar matahari full. Ayam nanti akan bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri. Dia maju ke sini atau maju ke samping. Terus yang kedua sirkulasi udara itu wajib. Kenapa ukuran kandang kita cuma 1,2 lebarnya? Supaya sirkulasi udara itu lancar. Terus yang ketiga kandang itu tidak boleh lembab. Kandang itu tidak boleh lembab, tapi dia harus hangat. Jadi kalau di dalam kenapa kita kasihkan selatnya ini kan pakai liter ini, tujuannya di situ nyaman ayam itu kayak tinggal di tempat aslinya. Jadi dalam beternak Bapak Ibu poin paling penting buat senyaman mungkin ternak kita tinggal. Jadi minta maaf kan Bapak Ibu tinggal di tempat yang panas terus di dalam ruangan terus suasana tidak. Apa yang habis dari dalam kita? Energi. Berarti makanan kita kan habis untuk energi saja. Contoh ada orang pelihara kambing, atapnya seng. Sengnya kalau hujan betul ya. Terus kalau panas sampai mendidih kayak gitu ya, keringetan aja. Kita aja kerja keringetan, kita bagaimana kira-kira? Energi makanan yang diberikan ke dia habis untuk energi. Sehingga disuruh gemuk, stres yang ada. Kalau ayam stres Bapak Ibu minta maaf. Pernah tahu nggak ayam yang matui temannya sampai nggak punya ekor? Itu stres. Itu udaranya kurang lancar. Atau kalau kurang vitamin C. Jadi ya memang biasa jelaskan hotel kayak begini kan rumahku ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti Bapak Ibu akan proses belajar itu akan terus ada. Jadi melihara ayam aja kalau jujur kita bahas itu ya 3 jam. Habis berarti waktu. Jadi prinsipnya satu, kandang harus membujur ke timur barat. Terus harus semua Pak, harus seperti ini. Jadi kandang itu parsial begini ya kandangnya. Nah, arahnya ini tergantung arah mata angin. Jangan sampai juga pada waktu hujan tertampes langsung basah semua ya, stres juga. Jadi tolong disediakan tirai di sini kalau seandainya ini menghadap ke angin langsung. Laut di mana Mas? Sebelah sini. Ini ya. Sini. Ya. Parah lagi. Ini laut ke sini anginnya. Di atasnya pegunungan. Di atas pegunungan. Sirkulasi air dari sini sampai. Kalau begitu ini tolong pinggir-pinggir tanami pohon penghalang. Jadi apa? Rencana kelor. Oke. Jangan terlalu mepet ke pinggir ya, kasih space ya. Saya gambarkan di sini boleh ya, biar lebih jelas ya. Di sini. Karena angin ini kan ke sini dan ke sini. Angin pagi yang ke sini, angin malam ke turun. Jadi minta tolong dari pinggir ini kasih pohon kalau boleh tingginya setinggi 2 meter. 2 meter. Tujuannya apa kira-kira? Pecah angin. Jadi angin yang lewat sini lewat di atasnya kandang.
Jenis pohonnya apa Pak? Pisang boleh, singkong boleh, kelor boleh. Tapi kalau jangan segini, langsung tanam 2 meter. Terus seandainya kita tanam pisang juga boleh. Pernah terbagus kalau saya pisang. Karena daunnya pisang itu lebar. Terus jadi pisangnya pakai jarak tanam 3 meter. Tengah-tengahnya boleh kasih kelor atau singkong. Kalau boleh 2 lapis ya. Kalau 2 lapis ini luarnya pakai kelor semua boleh. Terus yang kedua, karena itu tanahnya sebenarnya kan kecil-kecil gini, kandangnya dari atas ya, dari atas model kayak gini. Kandang itu kan berarti kita nggak bisa taruh di tengahnya. Kalau kemarin kan itu kalau ini kan numpang, modelnya kan begini akhirnya kandang itu. Nah kan gini modelnya. Induk itu di tengah-tengah ini diubah. Kita cuma hemat pagar karena ada kandang ini aja. Induk nanti taruh di pojok sendiri kasih atap untuk tempatnya tidur sama telur. Nah kalau model begini ini dibuat pagar keliling aja pakai paranepa. Nah ini dan ini. Induk lepaskan. Lepas bebas. Induk lepas bebas Pak. Supaya dia bisa mengandung kebutuhan gizinya dia. Dilepas aja ke sini, tetap kandang mau diunting nanti, kan ya. Panjang apa? Membujur ke timur barat. Tapi ini kan potongan 2 meter sesuai ukuran tanah. Jalannya Bapak naik turun di sini ya. Tengah-tengah ini untuk ayam induknya. Oh. Bisa diterima? Mudah ya. Intinya satu. Kalau induk hujan enggak masalah Bapak Ibu. Pasti dia betul sendiri, tidak usah disuruh. Dia tahu tempat berteduh. Tapi yang paling penting dijaga tempat makan, tidak boleh hujan. Ini saya kasih rahasia sedikit Bapak Ibu. Bisa tanam kayu putih enggak? Daun kayu putih. Tahu kayu putih enggak? Tanam beberapa kalau mau ayam sudah besar Bapak Ibu. Penyakitnya ayam ketika dibroder. Senot. Ya. Pilek ya. Terus mata sampai kadang-kadang ya kan. Supaya dia tidak sampai ke gangguan mata, taburi daun kayu putih di dalamnya. Daun kayu putih tahu dari kayu putih ya. Taburi saja sekaligus. Taruh di situ kurang lebih ya 1 minggu sekali atau 2 gitu kandang. Bukan kandang yang besar, kandang yang di broder. Kandang broder kan dari triplek. Ya. Itu kan ada lampu. Itu kemata kan pedih. Nah itu berarti paling gampang pakai dikali putus. Karena seandainya ada kayu putih merek sekarang ya, campur air setiap minggu disemprotkan di udaranya biar plong. Ya anggap aja kita pakai Oke, bisa diterima Bapak. Terus yang penting jarak ini ke sini paling jarak 3 meter. Ke batas dari pohon-pohon ini. Nah, pohon-pohon ini bisa dimanfaatkan untuk tanaman makanan untuk ayam. Karena saya saran Bapak tinggal di Bali kan wisata ya Pak ya. Di sana itu kebutuhan sayur tinggi sekali Pak. Saya minta tolong kalau boleh begini hasil hariannya tanam sayur kangkung atau bayam bebas lah. Bayam Brasil pun boleh terserah bebas. Karena permintaan sayur untuk Bali bisa sekali apalagi dari pasar. Oke ini clear kandang ya. Oke. Itu Bapak tadi apa? Saya nanti Ailery itu kan kumpulan limbah nih. Setelah kita pakai untuk tabung fermentasi sudah ada LRT. Ailery ini sudah terkontaminasi atau belum berarti? Tahu dari tujuan ailery itu apa? Pengawet kan? Tetapi kalau dia sudah mengawetkan berarti ailery-nya masih bisa dipakai atau tidak? Bisa tapi sudah kualitasnya turun sekali. Karena itu lebih baik kalau sudah selesai baru itu tampung di drum, diolah menjadi ZPT atau apapun juga sebagai cara pura. Jadi air yang kita pakai untuk produk limbah ini harus baru. Jadi baru itu artinya baru belum digunakan sama sekali karena yang kita butuhkan adalah cuka.
Cuka itu pengawet. Tetapi ketika dia sudah tercampur dengan bahan-bahan lain, dia sudah terikat, cukanya sudah berkurang. Fungsi untuk pengawetannya berkurang. Ingat baik-baik kunci Bapak Ibu. Kelihatannya ini sepele. Ngomong limbah rumah tangga diawetkan. Saya minta maaf. Ayam ternak itu tidak boleh makan yang busuk. Kalau kena yang busuk pasti dia. Ayam juga manusia sama kok. Jadi kalau dia kena makanan busuk itu pasti keracunan. Jadi kita memberikan pakan ke ternak kita itu tidak boleh barang busuk. Kita nyebutnya ini kelihatannya busuk Pak, bukan busuk. Ini adalah diawetkan. Kenapa harus pakai air leri? Karena itu diawetkan. Kalau tidak ada air leri, tambahkan di situ tidak pakai. 1 genggam hampir 20 liter. Jadi ingat baik-baik, buat LFT itu bukan limbah busuk. Kemarin di awal saya ceritakan, saya pernah biara bebek mati semua. Gara-gara waktu itu belum ada, tak tahu namanya pengawetan. Nasi kalau disimpan nih, saya tunjukkan nasi tidak oleh itu. Kalau busuk itu bagaimana ciri utamanya? Sebelum jamur, air. Terus kita dipegang apa? Licin. Betul atau tidak? Kalau baru masukkan di limbah rumah tangga ini tidak licin. Ketika diproses fermentasi, baunya jadi harum kok. Betul ya? Siapa sudah mengolah LFT sudah? Kalau baunya tidak harum berarti salah. Terus kalau dipegang nanti licin itu jamur. Jamur itu paling resiko tinggi. Resiko tingginya bakteri E. coli pasti tinggi sekali di sana. Kalau kena bakteri E. coli makan ternak ya diare. Jadi minta tolong pengawetan ini harus dilakukan. Bapak Ibu saya katakan jujur ya. Ini kelihatannya sepele, betul atau tidak? Semua orang kelihatannya mudah atau susah? Mudah. Tapi saya bilang kelihatannya ini mudah. Tapi Bapak Ibu harus tahu betul ketika aplikasi. Ilmunya Bapak Ibu akan tahu ketika praktek. Ini makanan terbagus. Ayam ternak pun Bapak Ibu kalau dia makanan berbahaya dia tidak mau makan. Dia punya insting. Jangan dipaksa. Kalau dipaksa paling dia tidak bisa besar atau diare. Supaya standar, tolong 1 banding 1 kalau diingat-ingat. 1 limbah 1 dedak, artinya 1 basah, 1 kering. Supaya kondisinya dia mamel. Kalau saya bilang Jawa mamel. Kalau absennya itu apa ya? Lembab. Bisa clear? Bisa diterima? Mari pertanyaan berikutnya dari Bapak dulu, oke. Bapak, sebelumnya mau tanya lagi. Boleh sedikit apa? Itu yang bagus angin dari gunung atau angin dari laut? Sama-sama bagus. Tugasnya angin itu begini Bapak Ibu. Ayam itu butuh angin. Kandang khusus, kandang modern itu anginnya kencang atau tidak? Dan tujuannya angin apa? Jadi angin itu tujuannya adalah membuang amonia. Ventilasi itu amonia harus terbuang. Kalau dari kanan bagus tidak ada masalah. Tidak harus angin sekali. Yang penting angin itu mengalir. Terus kalau kandang kenapa saya rancang cuma lebar cuma 1,2 itu ada alasannya. 1,2 itu ketika dia kekurangan oksigen di dalam. Ini Bapak Ibu perhatikan. Ayam itu pasti keluar. Naruh kepalanya di luar. Kalau sudah ayam ngumpulnya di kanan kiri, ini sampai kepalanya di luar. Berarti ada something wrong di dalam. Something wrongnya biasanya paling gampang apa Bapak Ibu? Pasti tempat minum bocor. Saya kalau ngecek kandang itu bermasalah atau tidak masalah apa? Kalau ayam yang ngumpul semua di luar, berarti di dalam tidak bahagia dia. Tidak bahagianya tidak dicari penyebabnya. Penyebabnya apa? Kalau penyebabnya paling banyak tempat minum bocor. Kalau tempat minum bocor berarti apa yang terjadi di dalam? Basah. Kalau basah saya tidak suka. Kalau sudah tahu basah Bapak Ibu cari sekam taburi di atasnya. Terus yang kedua, kalau Bapak lihat ayam itu bahagia, tidur tenang di dalam, ya sudah berarti dia bagus.
Kalau ayam sudah sampai, ingat ya, kalau sudah sampai ngumpul di pojok semua, berarti ada yang salah di dalam kata. Itulah saya ngajarnya dengan kata-kata ngerti bahasanya. Bapak Ibu kalau belajar ini kan cuma sampai 1000 maksimal. Lah kalau besok seandainya dapat rezeki ayam sampai di atas 10.000, ngontrol kita cuma pakai CCTV toh. Nah, CCTV itu cuma lihat aja. Oh ini ada masalah kandang berapa, tinggal perintah HBK. Kami semua tempat kami CCTV yang saya gunakan kontrolin. Jadi ketika ada masalah ya tinggal telepon, ini masalahnya di mana. Tapi minta maaf. Kan Bapak Ibu tidak perlu kesini dulu kan. Tapi praktek ini dulu kan. Sampai tahu bahasa begitu sudah pintar. Lulus kan terpaksa jadi besar. Kan bukan Bapak Ibu lagi yang kerja. Bapak Ibu kan cuma kontrolin saja. Kalau terima laporan dari ABK, Bapak Ibu selalu jawabannya beres. Bagaimana kondisinya? Baik. Betul atau tidak? Tidak. Sip. Beres. Sudah. Tahu-tahu mati. Jadi untuk awal kita tolong kuatkan ini. Pak, ketinggian liter Pak? Iya, 5 cm. Kohe sapi 2 cm, 1 cm, kohe kambing 1 cm, sekam 1 cm, 3 cm ya. Nanti kotoran ayam sendiri 2 cm saja. Buat DOC aman ya? Aman. Saya jamin 100% aman. Amonianya enggak? Ada amonianya, tapi aman masih aman. Menyengat kelihatan awal, tapi dia tetap bahagia. Koe sapinya tumbuh kering? Enggak basah. Kalau boleh baru fresh dari sapi. Ada kandang sapi di bawah Pak. Sudah ambil yang fresh. Harus fresh Bapak Ibu. Begini ceritanya. Saya ulangi lagi ceritanya. Kita ini bukan untuk media. Saya ulangi. Tapi kita butuh kotoran sapi yang fresh, kambing yang fresh. Tujuannya apa? Kita butuh namanya bakteri. Nanti banyak orang beralasan Pak kalau fresh basah 1 menit 2 menit setelah itu kering. Yang kita butuhkan bakteri pengurai. Kalau ini dikasih kompos bagaimana? Tidak ada gunanya. Sama sekali tidak ada gunanya. Nah, nanti ketika sudah ada campur kotoran ayam, bakteri ini kotoran berlian kita tidak tahu lah. Dia pokoknya bereuni atau apa. Mereka berkolaborasi untuk menghancurkan semua amonia yang ada. Sehingga kalau seandainya mau ngasih ayamnya dengan katalis booster, keluar dari sini sudah pupuk. Tidak usah proses apa-apa. Kalau enggak butuh maintenance ya Pak? Betul. Maintenance liter? Maintenance malah jadi pupuk atau urea gitu. Kalau seandainya sudah pakai katalis booster ya keluar sudah jadi pupuk. Tinggal dicampur air. Untuk aplikasi. Untuk penggantian Pak berapa lama? Udah mendingan. Liter itu penggantian? Saya sudah 1 tahun. Tapi perjanjian. Kalau saya kasih lagi, kamu kayak perjanjian. Bapak Ibu begini, ketika sudah mulai ayam, jangan datangkan ayam. Kalau Bapak Ibu saya mau langsung Pak, beli 50 ekor DOC, boleh tidak apa-apa. DOC ya, jangan ekor induk. Kalau tanam jagung datang 50 ekor induk, kasihan anaknya. Kalau DOC ini baru betul kan 6 bulan. Jadi 6 bulan untuk prepare. Setelah sudah 50 itu tolong jangan beli lagi. Stop. Tidak boleh. Tujuannya apa? Jangan punya penyakit masukkan dan kita. Yang paling sering orang gagal terutama Bapak Ibu begini, saya tunjukkan. Punya ayam 10. Kelihatannya anaknya sudah banyak, betul ya? Seneng nggak kita? Kepengen cepat bersama beli lagi kan? Nah itu langsung berpetaka. Pak, walaupun dipisahkan kandangnya diisolasi dulu. Wow, kandang isolasi dulu 1 minggu sampai 2 minggu. Kalau saran saya kenapa saya mulai dari apa yang ada? Ini Pak saya cuma punya 2 ekor. Kali ini saya nggak punya uang, saya punya 2 ekor. Ya 2 ekor aja pelihara.
Ini jadi 100 kan tinggal tambah 1 tahun aja kan. Seandainya mulai dari besar juga tidak apa-apa. Tapi perjanjian jangan nambah lagi. Seandainya nanti Bapak itu untuk memperbaiki genetika, Bapak itu perlu mendatangkan kejahatan atau berbahaya itu, isolasi dulu. Berapa lama Pak? Minimal 2 minggu. Di kandang karantina. Itu kan ini di kandang di dekat rumah kita atau bagaimana yang betul-betul steril. Nah, setelah dia steril, cuaca sudah aman semuanya, baru boleh masuk kandang. Jauh dari kandang yang ini gitu Pak. Apanya? Jauh dari kandang yang ini steril. Ya, agak jauh lah sedikit. Yang pertama kalau ayam baru ada mandikan pakai sabun ya. Syukur-syukur pakai sabun antiseptik. Ya, terserah Pak, mereknya apapun sudah. Kalau udah ada antiseptik, kasih sabun rinso. Nah, rinso itu banyak itu merek. Ya, pokoknya sabun deterjen, itu ya, yang mengandung soda api. Terus yang kedua setelah itu kotoran ini harus betul-betul bersih. Pencernaannya harus betul-betul bersih. Supaya pencernaan bersih berarti dia harus mengeluarkan seluruh makanan yang ada ganti dengan makanan kita, betul kan? Itu mengubah flora di dalam perutnya. Setelah dalam 1-2 minggu semua bersih baru digabung. Digabung pun resiko Bapak Ibu. Kalau kita sudah punya jago pasti perang. Betul atau tidak? Taruh. Kalau sudah taruh ada luka atau tidak? Ketika luka, ayam turun tidak kesehatannya. Itu yang selalu saya takutkan. Tapi sebenarnya jangan takut dulu ya. Saya bilang ini jangan takut tapi ya. Ayam itu punya hobi Bapak Ibu, naluri tertaruh, betul atau tidak? Yang menyebabkan ayam kita sakit itu gara-gara ada yang taruh, ada yang kalah, betul tidak? Ketika dia kalah, makan aja tergeser nggak kira-kira? Dia akhirnya seandainya di kandang Bapak Ibu mau duduk sendiri, betul atau tidak? Dia makan terakhir, ketika sudah ada makan, begitu dia makan diganggu nggak sama temannya? Setelah dia makan diganggu, kira-kira dia drop nggak kondisinya? Kalau seandainya dia ada penyakit di dalamnya, penyakitnya akan menang. Ketika dia menang, penyakitnya menang, dia sakit, satu kandang dia terinfeksi. Begitu ada ayam yang dibully, saya minta tolong asingkan. Dipotong juga lebih bagus kan? Betul. Jadi saya minta maaf, pelihara ayam itu sulitnya di situ. Psikologi ayam gitu. Ya. Jadi ayam itu gampang ngomongnya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu saya suruh mulai dari yang kecil itu belajar ini. Mulai dari DOC, mulai induk juga, tapi ada waktu khusus Pak. Sampai Bapak itu ngerti dengan bahasa ayam. Merumahkan ayam itu tidak gampang. Betul sudah ada nggak ayam kalau telur terus dibuahin namanya habis telurnya gitu kan nggak sudah? Ada. Ayam berarti sampai mati Pak? Iya. Ada ayam kalau Bapak stres, baru seandainya kandang ini selalu panas. Saya jamin 100% banyak korban ayam yang mati gara-gara dipatuk temannya. Ayam itu sensitif dengan warna merah Bapak Ibu. Begitu ada warna merah dia akan kejar sampai habis. Karena itu semua tempat makan ayam itu warnanya cuma 2, kuning dan merah. Tempat minum merah. Tempat minum merah karena dia kejar Pak. Jadi ayam itu buta warna sebenarnya. Taunya cuma 2 warna, kuning dan kuning itu makanan, merah itu minuman. Jadi begitu ada teman yang keluar darah, begitu itu minum. Itu sampai utama keluar usus, pantat habis. Nah tugas kita menyelamatkan, memisahkan. Kalau ini sampai drop, kondisinya drop, penyakit yang datang. Karena itu peraturan kita, kandang itu dilarang masuk penyakit itu, penyakit dilarang masuk. Caranya bagaimana? Ya hindari penyakit masuk. Bukan obat itu nomor sekian. Kalau pengasapan boleh saja, nggak masalah. Tapi percayalah Bapak Ibu, kalau ayam kita terkandang, terkotak, dan ayam tetangga tidak ada yang masuk,
aman. Terus yang kedua, kebiasaan lagi. Kamu dilarang memegangnya. Boleh lihat, tidak boleh pegang. Harus dikasih space ya 1 meter. Pokoknya dia lihat dari luar gini aja. Nanti kalau ada teman sebaik apapun, saya coba pegang ayamnya, jangan. Bilang aja ayamnya belum mandi. Lihat saja. Kita kan tidak tahu kamu kita tangannya megang apa sebelumnya. Betul ya. Entah, kalau itu namanya sanitasi higienis. Saya kenapa tidak pernah vaksin ayam saya, Bapak Ibu? Kita jaga-jaga. Ketika kondisi kita lemah, vaksin itu apa tuh, Bapak Ibu? Virus yang dilemahkan. Nah, kalau kondisi kita lebih lemah, maka virusnya tadi bisa aktif. Kayak orang pernah malaria lah, malaria Papua atau malaria Kalimantan. Ketika tubuh kita fit, kita tidak akan kena malaria. Tetapi ketika kita sudah kena malaria, terus tubuh kita pas lagi down, kita capek atau bagaimana, malarianya bisa kambuh. Soalnya kena malaria sekali ya seumur hidup kena malaria sebenarnya. Berarti vaksin terhadap kita itu lain jangan ngomong. Saya tidak boleh ngomong. Makanya pintar lagi Pak. Apa? Pintar. Kenapa? Untuk berarti harus lihat tingkatan. Iya. Semua tingkatan ada liternya. Jadi tidak yang tidak sampai. Oh, semua. Saya minta tolong. Ayam tidak boleh tidur di atas kotoran. Ayam tidak boleh tidur di atas kotoran. Jadi supaya dia tidak tidur di atas kotoran, ayam itu Bapak Ibu semua ternak. Kalau Bapak Ibu perhatikan jujur ya, perhatikan baik-baik, dia itu menjaga kebersihan. Kotorannya di mana itu lo ngumpul? Fair. Ayam buang kotoran terus ditaruh di tempatnya. Oh jangankan ayam, kucing aja loh bisa jaga kotorannya, betul atau tidak? Kucing, anjing, ya sapi gara-gara diikat. Loh serius, ayam juga sama. Ayam ternak itu tidak mau tidur di atas kotoran, Pak. Ya kecuali kalau tidak ada tempat lagi ya terpaksa. Makanya namanya dibayar asma. Pakai sebagian lagi. Nah, dari sana Bapak Ibu percaya ini warna nalar ya. Ketika Bapak Ibu beternak, Bapak Ibu akan banyak berubah. Ketika Bapak Ibu melihat ternak Bapak Ibu akan melihat satu keajaiban demi keajaiban. Bapak Ibu akan sering berkata, oh, dan oh. Belajar dari mana? Belajar dari ternak. Jadi ternak itu jadikan bukan objek bisnis, tapi ternak itu bagian dari keluarga. Masukkan kakak. Supaya apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu nanti sudah pintar, betul-betul ngeh itu loh yang tidak bisa diajarkan. Ngeh itu saya ngajari kayak apapun yang tidak ngerti Bapak Ibu kok. Percayalah. Apa? Iya rasa. Rasa itu kalau tidak dicoba kan tidak bisa. Saya makan durian itu macamnya rasanya banyak macamnya, betul Bapak Ibu ya. Ini pas tidak ada musim durian ini. Kalau kita makan durian satu, kepengen orang lain suruh nyoba, ini loh enak, betul enggak? Padahal sama-sama makan durian. Akhirnya ketemu enak, lebih enak dan kurang enak, kan cuma itu aja sebenarnya. Tapi kalau ditanya rasa apa, durian. Oke, bisa clear? Oke, baik. Jadi pisah Pak. Kalau yang betul-betul nakal isolasi. Kalau perlu paruhnya digunting supaya tidak melukai temannya. Kalau tidak bisa digunting, Bapak tidak tegang gunting, kasih isolasi. Harusnya gini, ini bukan saya yang ngajari, Bapak Ibu nanti cari sendiri harusnya. Ya tetap bisa makan. Ayam aduan Bapak Ibu tidak punya paruh aja bisa makan kok. Paruhnya yang lepas itu aja bisa makan dia kok. Karena dia tetap kepengen hidup, tapi harus diisolasi. Gimana? Loh, enggak perlu Pak, enggak perlu.
tidurnya dia di lantai. Lampu itu tidak harus. Tapi kalau ada lampu minimal tikus tidak senang. Kalau lawan kecil, Bapak Ibu minta tolong ayam yang kecil harus kasih kawat yang rapat ya. Lawan utamanya adalah tikus. Kalau yang sudah besar tikus masih aman. Tikus itu nyurinya paling banyak dari bawah. Sudahlah, itu pengalaman bukan saya yang cerita. Besok Bapak Ibu cerita sendiri dah. Kalau semua tak ceritain nanti ditunggu-tunggu, nanti kapan dimakan tikus gitu. Pak, kalau bebek bisa nggak pakai kandang kayak? Sama bisa. Tapi tempat minumnya Bapak Ibu tahu bebek enggak? Bebek itu kalau habis makan ngapain? Habis makan minum. Itu yang buat kotor kan. Jadi tempat minumnya saja taruh di luar supaya kotorannya tidak masuk ke kandang, tidak basah. Itu alasannya.